Halo guys, sepertinya Pak Ridwan Kamil memang betul-betul susah untuk diterima oleh warga DKJ. Kenapa? Karena kita lihat sendiri akhir-akhir ini cuitan-cuitan lamanya mengenai penghinaannya terhadap warga Jakarta dimunculkan kembali oleh para netizen. Yang saya kira hal ini tentu saja membuat warga DKJ semakin susah untuk menerima keberadaan Pak Ridwan Kamil, apalagi menjadikannya sebagai gubernur. Itu mungkin sudah sangat jauh. Baiklah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan bagaimana cuitan Pak Ridwan Kamil ini. 11 sifat orang Jakarta menurut Ridwan Kamil, salah satu calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Menurut Ridwan Kamil, orang Jakarta itu tengil, songong, pelit, gengsian, egois, pamer, dan hedon. Itu karakter orang Jakarta. #city branding. Menurut kalian sebagai orang Jakarta, tulisan itu valid nggak sih? Karena tulisan itu ditulis di tahun 2011. Mungkin saat itu Bapak Ridwan Kamil belum kepikiran jadi calon gubernur Jakarta kali ya. Nah, cuitan tersebut tuh viral hari ini Sabtu 24 Agustus 2024, terutama viralnya di aplikasi X. Mungkin alasan kembali viralnya tuh karena sekarang kan Ridwan Kamil udah diusung ya jadi calon gubernur Jakarta bersama Suswono yang diusung oleh Kim plus 12 partai. Tapi sayangnya beberapa jam setelahnya Bapak Ridwan Kamil justru malah menghapus cuitan tersebut. Kenapa Pak dihapus? Belum jadi gubernur aja udah blunder. Dan berikut adalah beberapa cuitan masa lalu Ridwan Kamil yang membuat warga Jakarta begitu kecewa kepadanya. 12 Juli 2010 Ridwan Kamil mencuit seperti ini. Salah siapa, seragamnya mirip Persija. Wow. 22 Desember 2011, apa doamu untuk ibu kelelahan yang satu ini? Ibu kota Indonesia, Jakarta. Kemudian 12 Juni 2011, kawasan Mangga Besar Jakarta itu seperti Azhari Sisters. Gak jelas dan suka bikin kehebohan menggelinjang. 16 Juni 2011, Dear Jakarta, mengapa Kamismu selalu menguras habis energiku? 12 Juni 2010, ada yang menyebut Jakarta sama dengan kampung raksasa, bukan true metropolitan. Katanya fisik memang metropolitan, tapi perilaku masih banyak yang kampungan. 6 Juni 2011, tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang Jakarta. #city branding. 17 Juni 2012, selain uangnya, adakah alasan lain untuk menyukai Jakarta? Bang Kamil, pilkada belum mulai bang. Kok lu mulai duluan blundernya? Lagian orang mah blunder gara-gara potongan ayat, gara-gara nolak Israel. Nah lu bang, gara-gara postingan lama. Tapi gimana rasanya bang? Dulu ngepin komen orang sampai dia hilang pekerjaan, sekarang komen abang yang dipin satu Indonesia. Kira-kira bakal susah dapet pekerjaan juga nggak bang ya? Enggak lah, nasib abang gak akan sama guru yang hilang pekerjaan sampai sekarang gak bisa ngajar gara-gara komennya abang pin. Sama abang, beda nasibnya pasti. Kan abang ada Kim Plus yang bantuin. Kim Plus masih ada kan bang? Bang nih mohon maaf nih bang, ini gue ngomong lu gue gini bukan karena gak sopan, emang karena anak muda Jakarta ngomongnya begini bang. Nanti konten gue lu report lagi bang. Tapi gue penasaran deh sama orang Jakarta. Kira-kira lu pernah demen gak sih kalau Bang Kamil nyari kerja di mari? Coba komen di bawah. Ridwan Kamil mulai jual obat, di mana dia kemudian meyakinkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Jakarta apabila dia terpilih menjadi gubernur, maka dia akan mengatasi polusi. Kita tahu nih Pak, kalau kita berbicara soal polusi, yaitu salah satu faktor yang paling besar, yaitu bahan bakarnya masih menggunakan fosil. Dan kita di Indonesia itu masih bergantung dengan bahan bakar fosil. Itu perlu Anda pahami Pak. Yaitu mulai dari kendaraan, mulai dari pabrik, mulai dari listrik yang kita pakai itu menggunakan fosil, bahan bakar fosil. Jadi omong kosong semua, jangan kemudian hanya menaruh harapan dan setelah Anda terpilih jadi cerita omong kosong saja. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Kami masyarakat ini tidak bodoh lagi. Apalagi kami tahu Anda adalah boneka para partai-partai koalisi Indonesia Maju. Jadi stop omong kosong lagi Pak. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Gua mah anak Betawi asli. Ogah amatan. Nyoblos Pilgub DKI tahun ini mah nggak ada Pak Anies mah. Gua mendingan tidur di rumah. Pokoknya mah nggak ada Pak Anies, anak Betawi nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang empok encang-encingnya babe, jangan pada sedih ya. Pak Anies nggak bisa menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Terus jangan lantas mentang-mentang Pak Anies Baswedan nggak bisa menjadi calon gubernur, pada golput. Jangan. Kita udah punya 3 calon nih, keren-keren namanya ya. Namanya doang maksudnya.
Yang pertama ada Porno, Pramono Anung dan Rano Karno. Porno. Yang kedua ada Rakus, Ridwan Kamil dan Suswono. Yang ketiga ada Dukun, Dharma dan Kun. Nah, keren-keren kan namanya. Ingat, mau pilih salah satu boleh, mau pilih semuanya juga terserah. Yang penting jangan pada golput. Nanti kalau golput suaranya bakalan disalahgunain. Oke? Project Mania yang bilang pertanyakan gimana nasib tim Persija ke depannya jika dipimpin oleh seorang bobotoh. Menurut Kang Emil ini bagaimana? Menyikapinya gimana? Satu, itu adalah wajar karena saya tamu yang punya rumahnya adalah The Jack yang timnya Persija. Pasti pertanyaan itu ada. Dan saya sudah sampaikan, kalau saya bertandang menghuni rumah baru, apa yang saya lakukan? Saya beradaptasi, mencintai isi rumahnya, masalahnya, warganya, kesukaannya, termasuk sepak bola. Jadi, bagaimana cara mencintai? Ya, saya mau mendengarkan apa sih harapannya. Apa harapannya saya datang lebih banyak, apa harapannya bikin fasilitas, saya belum tahu. Tapi niat saya datang ke rumah baru adalah ingin mendengarkan, ingin mencintai. Siapkan program mobil curhat untuk warga Jakarta dan kami malah ada kan cerita. Yap, saya kira begitulah potret korban jadi bonekanya penguasa. Sehingga ditempatkan dimanapun itu pasti diterima saja dan pasrah saja dengan apa yang menjadi kemauan penguasa. Seperti apa yang dialami oleh Kang Emil ini, yang sudah dipastikan 1000% bahwa The Jack tidak mungkin akan menerima Kang Emil sebagai gubernur di DKI Jakarta. Secara bahwa Kang Emil ini adalah orangnya bobotoh dan tidak mungkin mengkhianati Persib Bandung. Apalagi Kang Emil ini mempunyai rekam jejak yang sangat memilukan buat warga DKI, di mana hinaan demi hinaan di media sosial yang dilontarkan oleh Kang Emil terhadap Jakarta maupun warganya. Dan ini saya kira menjadi alasan besar kenapa warga Jakarta tidak ingin menerima Kang Emil sebagai gubernur. Tetapi kita lihat saja ke depannya seperti apa, karena kita tahu sendiri bahwa masih ada Pak Mul yang akan mengendalikan semuanya, karena beliau adalah pengendali seluruh elemen, bahkan suara rakyat pun bisa beliau kendalikan. Jadi Kang Emil tenang aja. Selama bos masih ada, selama Kim Plus masih ada, maka apa saja bisa diatur. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya kira semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.